السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan mengumpulkan kita di salah satu rumahnya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Ma min 'amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Tidak ada tahun melainkan yang berikutnya adalah lebih buruk. Yang kemarin itu lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik daripada besok. Itu terus menerus seperti ini sampai hari kiamat. Dahulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu ketika kita datang ke Sembalun untuk mengaji, tidak pernah kita melihat ada wanita-wanita atau laki perempuan yang bergandengan tangan atau berpeluk-pelukan atau duduk di atas motor sambil peluk-pelukan. Itu enggak pernah kita lihat. Namun sekarang ini menjadi pandangan yang biasa. Begitu banyak di tengah jalan yang melakukan demikian. Kita tidak tahu lagi yang di atas gunung itu bagaimana itu, yang setiap hari Sabtu atau malam Ahad mereka ngumpul naik camping di gunung, laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Entah apa yang mereka lakukan di dalam tendanya, di dalam kemah itu, apa mereka lakukan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jika mereka melakukan kejelekan itu bukan hanya mereka yang merasakan kejelekannya, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baik-baik ini pun akan merasakan kejelekannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Hindarilah suatu fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang tertentu di antara kalian. Bukan orang-orang tertentu yang akan terkena dengan fitnah itu.
semua kita akan kena dengan fitnah itu. Yang saleh, yang taleh, semuanya akan kena dengan fitnah itu. Yang beriman, yang fasik, semua akan terkena dengan fitnah itu. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua manusia dia berharap agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Namun tidak bisa kita selamat di dunia dan di akhirat kalau kita semua diam terhadap maksiat-maksiat yang terjadi ini. Kafe-kafe terbuka, kemudian entah apa lagi namanya, dibuka di sana sini. Kalau sudah hal-hal yang seperti itu merajalela, pasti juga maksiat itu akan merajalela. Oleh karena itu tidak boleh kita diam. Saya harus berbicara, bapak-bapak juga harus berbicara, ibu-ibu juga harus berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis memberikan kita gambaran yang sangat-sangat indah. Nabi mengatakan, "Mathalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi'u fihi." Perumpamaan orang-orang yang menegakkan syariat Allah dan orang-orang yang melanggar syariat Allah. Kamathali qaumin istahamu 'ala safinah. Ibarat suatu kaum yang berundi untuk mendapatkan tempat di kapal. Maka sebagian dari mereka mendapatkan bagian atas, ada juga mendapatkan bagian bawah di kapal itu. Yang di bawah ini apabila dia akan mengambil air, dia naik ke atas. Kemudian dia mengambil air atau membuang airnya. Suatu hari mereka mengatakan, kenapa kita tidak melubangi bagian kita di bawah ini, supaya jangan kita repot turun naik dan mengganggu saudara-saudara kita yang ada di atas itu. Ingin mereka lubangi bagian mereka yang di bawah itu, bawah kapal itu. Sudah jelas apabila ini dilubangi, apa kira-kira yang terjadi bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, pasti mereka akan apa? Tenggelam. Nabi mengatakan, fa in tarakuhu wa ma arad halaka wa halaku. Apabila mereka membiarkannya melubangi bagiannya di bawah, maka dia akan tenggelam dan mereka juga akan tenggelam. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau kita biarkan ini, kejadian-kejadian ini terjadi, ya, mereka tenggelam dan kita juga akan tenggelam. Wa in akhadhu ala yadihi, namun apabila mereka mencegahnya, naja wa najau. Kalau mereka mencegahnya, maka dia selamat, mereka juga akan selamat. Ide nengkembe melende nengke ini itu. Melende selamat atau melende tenggelam itu. Ya, melende selamat amun da mele amun pada mele selapu pada mele selamat ini. Ya, maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, semua kita harus melarang kemaksiatan-kemaksiatan ini. Setidak-tidaknya apabila kita melihat orang-orang yang seperti itu, tolong jangan lakukan di depan orang banyak. Kan nangka ini di jalan raya ini, sepanjang jalan ini mereka, alhamdulillah saya nggak pernah naik hari Ahad ini. Ya, kalau hari Ahad entah bagaimana rupanya. Yang jelas sepanjang jalan kita melihat, bahkan di tempat-tempat yang sembunyi ada saja orang-orang yang peluk-pelukan, ada orang yang tidak mungkin dia suami istri itu. Nah, jangan gara-gara 1-2 orang sembalun ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gempa bumi yang kekuatannya berapa? 7,7, iya 7, kekuatannya 7. Apa tidak mungkin Allah akan berikan kita 10? Ya, bisa apa enggak?
bisa. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Kalau kita diberi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua bala dan azab. Ya. Dan ini maksiat yang seperti ini, dia ini yang memanggil azab itu, seolah-olah dia mengatakan kemari azab. Kalau sudah maksiat seperti ini dilakukan secara terang-terangan, tidak ada yang mencegahnya, tidak ada yang menegurnya, maka itu seolah-olah kita memanggil gempa bumi itu kemari lagi, banjir bandang kemari lagi, seolah-olah seperti itu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, cegahlah maksiat-maksiat yang terjadi di sembalun yang kita cintai ini sebelum azab Allah Subhanahu wa taala datang bertubi-tubi. Kalau azab Allah Subhanahu wa taala datang, tidak ada orang yang bisa menolong kita nanti. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu Islam. Islam itu adalah artinya pasrah, arti Islam itu. Namun dari segi syarah, Islam itu artinya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Pasrah kepada Allah dengan bertauhid. Kalau orang yang tidak bertauhid berarti dia tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Tunduk dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, agama mereka adalah apa? Agama Islam. Karena sumbernya satu Islam ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka kalau agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, maka pasti dia mengutus rasul-rasul ini membawa agama Islam. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang yang ke-27, pertanyaan yang ke-27. Fa idza qila laka min aina ya'khudhul muslimu dinahu? Apabila dikatakan kepadamu, dari mana seorang muslim mengambil agamanya? Apa sumber agamanya seorang muslim? Apa dasar agama kita ini? Faqul ya'khudul muslimu dinahu minal Qur'an wa sahihis sunnah ala fahmi salafis salih. Maka jawabannya adalah, seorang muslim dia mengambil agamanya atau sumber agamanya itu adalah Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman salafus salih. Ya. Ini perbedaan kita dengan orang-orang lain. Orang bid'ah, orang-orang lain ini berpegang dengan Al-Quran, ya. Dengan sunnah Nabi, ya. Tapi sesuai dengan pemahaman siapa? Mereka memahami Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman siapa? Mereka memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman siapa? Kalau satu pemahaman kita, sama pemahaman kita, tidak mungkin kita berbeda-beda. Tapi kita berbeda di sini karena ada perbedaan pemahaman, perbedaan sumber atau pengambilan pemahaman ini. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran dan sunnah ini harus difahami dia sesuai dengan pemahaman siapa? Pemahaman as-salafus salih. Apa yang dimaksud dengan as-salafus salih ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, as-salaf
ma'nahu al-mutaqaddimun. Salaf itu artinya adalah orang-orang terdahulu dari segi bahasa. Salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Papuk baluk kita itu namanya salaf karena mereka mendahului kita. Fakullu mutaqaddimin ala ghairihi fahuwa salafullah. Jadi setiap orang pendahulunya itu namanya salaf. Ya, kakek, nenek itu namanya salaf karena mereka mendahului kita. Walakin idza utliqa lafdhu salaf fal muradu bihi al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. Akan tetapi apabila salaf ini disebut, maka yang dimaksud adalah al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, 3 generasi yang terbaik, yaitu para sahabat, kemudian setelah sahabat siapa? Tabi'in, kemudian siapa? Tabi'ut tabi'in. Ya, haula humus salafus salih. Wa man sara ala manhajihim fa innahu mithlahum ala tariqati salaf. Dan barang siapa yang mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in dari segi aqidah, ibadah, akhlak, maka orang ini namanya salaf. Karena dia mengikuti jejak para salaf, maka dinamakan dia apa? Salafi. Jelas ini? Jelas ibu-ibu? Baik. Wa in kana mutaakhiran anhum fi zaman. Meskipun dia datang belakangan seperti kita-kita ini, apabila kita mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka ini namanya salaf. Orang ini namanya salafi. Manhajnya itu namanya manhaj as-salafiyah. Jadi orang sekarang dia salah mengerti. Dikira salaf ini adalah ajaran baru. Ya. Mereka tidak tahu bahwa salaf yang dimaksud ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Jadi apabila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, maka itu namanya apa? Salaf. Ya. Kata-kata salaf ini sama seperti dengan kata-kata ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah artinya orang yang menjalankan sunnah. Siapa yang pertama kali melaksanakan sunnah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dicontoh oleh para sahabat. Jadi sahabat itu ahli sunnah. Maka orang-orang yang sesuai akidahnya, sesuai ibadahnya, sesuai akhlaknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, maka itu namanya dia ahli sunnati wal jamaah. Jelas sampai di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna ummati sataftariqu ala 73 firqah. Kata Rasulullah SAW, umatku ini akan pecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya ke neraka kecuali satu. Ya, kecuali satu kata Rasulullah SAW. Yang satu ini yang bagaimana? Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi. Yang sesuai caranya dengan cara-caraku dan cara-cara sahabatku. Akidahnya sama seperti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ibadahnya sama dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Begitu juga dari segi akhlak. Nah, mungkin ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan bertanya, dari mana kita akan mengetahui akidahnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah?
Bagaimana kita mengetahuinya itu? Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Iya, Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah meninggal. Tapi sunnahnya ada di tengah-tengah kita. Di mana dia ada? Di kitab-kitab hadis. Ya, akidahnya Rasulullah dari A sampai Z. Ibadahnya Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah SAW dari A sampai Z, semua ada di dalam apa? Hadis Nabi SAW. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi seorang muslim dia mengambil agamanya atau sumber agamanya adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Salafus Salih. Wad dalil, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ankabut. Ayat 51 dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Yang artinya adalah awalam yakfihim, tidakkah cukup untuk mereka anna anzalna 'alaikal kitab, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab. Apa kitab ini maksudnya? Al-Quran. Apakah tidak cukup Al-Quran ini? Cukup sekali Al-Quran ini. Semua kebutuhan kita ada di dalam Al-Quran. Ya, tidak ada kebutuhan kita untuk kebaikan dunia, untuk kebaikan akhirat, melainkan ada di dalam Al-Quran. Ya, oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah." Ya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran. Apa isinya Al-Quran ini? Tibyanan likulli syai'. Isinya adalah keterangan bagi segala sesuatu. Apa yang dibutuhkan oleh seorang petani ada di dalam Al-Quran. Apa yang dibutuhkan oleh seorang pejabat ada di dalam Al-Quran. Apa yang dibutuhkan oleh seorang pedagang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW. Tibyanan likulli syai'. Jadi itu artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu. Seandainya nanti kita bertemu dengan Allah, sementara kita belum mengenal akidah yang benar ini, lalu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak tahu? Ya, dia mengatakan tidak ada orang yang mengajarkan saya. Atau Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu salah? Dia akan mengatakan saya tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu sementara sudah kami jelaskan? Tibyanan likulli syai'. Kami sudah jelaskan semua yang kamu butuhkan itu di dalam Al-Quran. Namun kamu saja yang tidak mau membaca Al-Quran. Ya, jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk mengatakan saya tidak tahu, karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan. Al-Qur'an ini juga huda, petunjuk. Ya, petunjuk dari Allah. Petunjuk untuk kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat itu ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kita saja yang tidak mau membaca Al-Qur'an. Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa hudan wa rahmah. Dan Quran ini juga rahmah. Pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, itu rahmah bagi seorang muslim. Ya. Namun subhanallah, entah apa alasannya sehingga kita sebagai kaum muslimin malas membaca Al-Quran. Ya.
Bahkan mungkin banyak di antara bapak-bapak ini yang belum lancar baca Quran. Jangan ngenuke. Ya, lancar kita selalu dia baca Quran. Dia lancar. Ka. Jamak munda mati kira-kira apa alasan dia munda ketuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak lancar baca Quran? Ha? Ya, dia sudah belajar. Ya, apakah itu alasan yang tepat ini? La ilaha illallah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu semua kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Apakah tidak cukup bagi mereka kami turunkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, yutla 'alaihim, dibacakan kepada mereka. Ya, beruk sendek man tengaji setelde murattal. Ya, dan insyaallah selapu dah pada dengar dah murattal ino. Murattal ino bacaan Al-Quran. Al-Quran si bacaan ino di dalamnya ada ancaman, ada kabar gembira dan yang lain-lainnya. Ya, kira-kira cocokkah kita dibacakan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lalu kita bermain-main? Cocok itu kira-kira? Dia nak cocok. Ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Kenapa kita diancam masih kita ketawa-ketawa? Ya. Mun bahasa itu ngerawas bahasa itu. Ya. Mun tengerawas kanca arak dengan kanca tengerawas lagu si tejak tengerawas ini rere-rere ya. Yang ngumbe kira-kira. Hah? Bukan hanya tidak serius lagu yang ngebiaran ini. Mungkin dia konslet, dia petuk kabelnya, kabel si alat otaknya dia petuk ini. Nanti kita ngeno ini Allah ancam na itu lagu riri itu. Dia kayak petuk kabel tu ini. La ilaha illallah, kesambungnya. Bunda dia ada segera disambung ini rusak nanti, konslet jadi nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Sesungguhnya terdapat di dalamnya adalah rahmah dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang kalian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dia. Maksudnya di sini adalah apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah dia. Apa diajarkan kita oleh Rasulullah? Diajarkan kepada kita akidah, diajarkan kepada kita ibadah, diajarkan kepada kita akhlak, maka terima ini. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang kalian dilarang, maka hentikanlah. Ndak ada gawe ia. Apa-apa si balak nanti si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ndak gawe ia. Apa balak nanti si Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bid'ah. Ya, dilarang kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hindarilah olehmu perkara-perkara baru. Perkara-perkara baru dalam agama maksudnya. Kenapa? Karena perkara-perkara baru di dalam agama ini namanya bid'ah. Bid'ah itu adalah dhalalah, tersesat ke pusat dia. Dhalalah itu adalah finnar. Jadi agama ini gampang. Arak contohnya lekan Nabi, gawe iya. Dia narak contohnya, ndak gawe iya. Ya,
Maulid, arak contohnya lekan Nabi entah? Arak contohnya lekan Nabi entah? Ndek narak. Ndak gawe ya gampang. Ya. Kemudian merayakan Idul Fitri, Idul Adha, ada contohnya? Ada, kerjakan. Ya, kan gampang agama ini. Jangan bikin-bikin cara baru. Ya, menalkinkan orang mati. Ada contohnya dari Nabi? Tidak ada. Jangan dikerjakan. Nelung mitu nyiwa nyatus. Ada contohnya dari Nabi? Tidak ada. Jangan dikerjakan. Gampang. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu." Apa yang kalian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan di sini maksudnya adalah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah dia. Ya. Tidak ada contohnya, jangan diterima. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kan gampang ini. Ya, ada perintah kerjakan, tidak ada perintah jangan dikerjakan. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini ada di dalam suratun Nisa ayat 59. Ya, kata para ulama, ayat ini untuk menempeleng wajahnya orang-orang bid'ah. Allah berfirman, fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih, ya, fi syai'in, dalam suatu perkara, apapun perkara itu, perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara muamalah, apa saja kita perselisihkan, ya, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah maksudnya kembali kepada Al-Quran. PT ya di dalam Al-Quran. Ya, sekarang kita mengatakan maulid itu bid'ah, sementara dia mengatakan, orang lain mengatakan sunnah maulid ini. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah. Kata peta maulid ini dalam Al-Quran, arak atau dinarak. Sampai nebotak, dia mungkin dari maulid ini di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada. Yang ada justru Allah mengatakan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang diberikan kalian oleh Rasulullah terima, yang dilarang kalian berhenti, jangan dilakukan. Ya, kemudian jadi itu pertama, farudduhu ilallah, kembali kepada Allah. Peta yang dalam Al-Quran, arak atau dinarak. Apabila tidak ada di dalam Al-Quran, kita berpindah kepada Rasulullah SAW. War Rasul, kembali kepada hadis-hadisnya. Ya, arak ke maulid ini contohnya dalam hadis Nabi entah, dinarak contohnya kan Nabi. Ya, wah kena gawe si Nabi entah, din wah gawe si Nabi entah. Wah kena gawe si para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Wah kena gawe ya, din wah gawe ya. Ya, maka dengan demikian dapat kita mengetahui bahwa ini adalah bid'ah. Ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita berselisih, kemudian tulah kita tipe Al-Quran dan Sunnah, ini tanda bahwa kita ini beriman. Ya, tapi apabila diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi menolak, ini menandakan bahwa orang ini dia tidak beriman. Ya, jelas insyaallah. Kemudian, wa qala ta'ala,
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan. Saya maksud yang Engkau berikan kenikmatan yaitu para nabi dan para rasul. Ya, berarti kita minta kepada Allah agar ditunjukkan jalannya para nabi dan para rasul. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimaksud dengan dimurkai oleh Allah? Yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena orang-orang Yahudi ini mempunyai ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Yaitu orang-orang Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Nasara beramal tanpa ilmu. Jelas ini? Ini kan bilang jelo terbaca ya. Paling tidak ayat ini 17 kali kita membacanya dalam satu hari. Coba 17 kali kita minta kepada Allah agar jangan ditunjukkan kepada kita kepada jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah, yang punya ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Demikian juga orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Nah, demikian juga orang-orang bid'ah ini. Ya, tahunya sunnah ini lagu sebutnya ya. Dia memang ngamalang ya. Ya. Mereka tahu sunnah ini. Ya. Tapi tidak mau diamalkan. Kenapa? Nanti kalau mereka amalkan sunnah ini, menyampaikan sunnah ini, maka gina telang murid-muridnya ini. Apabila murid ini habis, berarti isi dapur ini akan kurang. Dan yang lain-lainnya. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi mereka mengetahui yang hak ini tapi disembunyikan. Pada merak dengan siapa ini? Yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya siapa? Orang-orang Yahudi. Ya. Orang Nasara beramal tanpa ilmu. Kan dengan bid'ah dan ngenoya. Beramal tanpa ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa perbedaan antara ahli sunnah dan orang bid'ah? Ahli sunnah ini sendek mana beramal petana juluk dalilnya. Ya, ini dalilnya ini. Apabila ada dalilnya diamalkan dia. Tidak ada dalilnya tidak mau diamalkan. Ahlul bid'ah diamalkan baru cari dalil. Faham itu? Ya. Ini perbedaan ahlus sunnah dan apa? Ahlul bidah. Ahlus sunnah ngumbe carana petana julu apa? Dalilino petana julu. Ada enggak dalilnya ini? Ya. Kenapa begini caranya duduk waktu sholat? Ada enggak dalilnya? Ya. Kenapa begini caranya makan? Ada enggak dalilnya? Petana dalilnya julu. Ya. Sehingga apabila dia sudah dapat dalilnya langsung diamalkan. Kan tenang dia beramal ada dalilnya. Ahlul bid'ah dengan bid'ah ini terbalik. Beramal ya juluk baru nepeta dalilnya. Sehingga puluhan tahun negawe ya amalan ini tiba-tiba datang dalil yang mengatakan ini adalah dalilnya yang lemah. Tidak boleh diamalkan ini. Ya. Dalil itu datang sementara bid'ah ini sudah berakar di dalam hatinya. Sulit untuk ditinggalkan. Ya. Ini bedanya antara ahli sunnah wal jamaah dan orang bid'ah.
Bid'ah ini sudah berakal, tidak bisa lagi dilepas. Sudah terbiasa dengan bid'ah-bid'ah ini. Nas'alullah salam al-afiyah. Ngerti keda bapak-bapak dan ibu-ibu? Ya, jadi ndak ada marah angkun dengan bid'ah. Apapun dah gawe dekatuan dulu arak ke dalilnya. Ya, karena selapuk kegiatan ini ya arak doang dalilnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk. Ya. Karena apa si kita ini ya arak doang hukumnya. Arak si kanggo, arak si dia kanggo. Si dengar ini arak si kanggo, arak si dia kanggo. Yang kita ucapkan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang kita minum, yang kita makan, yang kita beli, yang kita jual, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini berarti kita membutuhkan apa? Hukum. Harus mengetahui hukumnya. Ada hukumnya dan kita harus mengetahui hukumnya. Ya. Jadi semua itu ada dalilnya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum mengerjakan apapun juga dekatuan dulu mbeke dalilnya ini. Ya, kecuali masalah dunia ini. Ndak ada dekatuan batur dekat apa dalilnya kita makan nasi ini? Itu tidak perlu ditanya ini. Ya, karena ini masalah keduniaan. Ya, jadi ndak dekatuan batur dah mbe dalil dah ngupi. Mbe dalil dah ngeteh. Ya, mbe dalil dah ngakan nasi ini. Ini tidak perlu carikan dalilnya ini. Maksudnya adalah dalam hal apa? Beribadah dan yang berhubungan dengan akhirat ini, itu yang perlu kita cari dalilnya. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, tentangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia sudah tahu dalilnya. Ya, dia bisa membaca Al-Quran, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngumbe jalan tentang Nabi ta, yaitu akidah ta ndena pada marangkun akidah Nabi ta, ibadah ta ndena pada marangkun ibadah Nabi ta, akhlak ta ndena pada kanca akhlak Nabi ta sallallahu alaihi wasallam, ini namanya menentang. Apabila dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis dia mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman. Ya, karena jalannya orang yang beriman itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham itu maksudnya? Ya, jadi munda tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis ide ini mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman. Karena dengan si beriman ini Nabi ini turutnya, berarti munda dia turut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti dia menempuh jalannya selain jalan orang yang beriman. Kemudian apa nangka akibatnya? Apabila kita mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman ini, apa mau ta? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dengan kesesatan yang dia pilih. Ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diberitahu tidak mau, dijelaskan ini dalilnya ndek terima ya. Ya, ini hadisnya ndek terima ya. Maka orang yang seperti ini Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia dengan kesesatan yang dia pilih. Ngumbe caranya ini, ya, maksudnya adalah kesesatan ini menjadi bagus di matanya, dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
dihiasi oleh syaitan kesesatan-kesesatan ini. Ya. Sehingga kesesatan-kesesatan ini, maksiat-maksiat ini bagus selek mata, demen negawe ya. Ya. Maka apabila anggap maksiat ini bagus, mungkinkah dia akan berhenti mengerjakannya? Mungkin ini? Tidak mungkin. Apa contohnya? Contohnya maulid ini bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah. Ya, dia memilih jerak gawe sedang dengan bidah ini. Kenapa? Karena anggapnya ya bagus. Ya, padahal kerana dengar ini tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, lagu ya bagus ini. Padahal sudah disampaikan. Lagu tetap ngotot, ini ya bagus ini. Ya, lihat bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah. Allah menjelaskan, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dengan kesesatan yang dia telah pilih. Nah, apabila nesuai lalu dalam kesesatan ini, sehingga akibatnya si kena ini parane ya salah. Ya, dengan si nejake tipak sunnah ini parane ya salah. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, sering kita mendengar bahwa Wahabi-Wahabi ini, Salafi-Salafi ini adalah orang sesat, melarang orang lain mengerjakan maulid. Ngenongkat. Lagu coba, wah kedekatuannya, arak ke dalilnya ini lekan Nabi entah. Ya, ada dalilnya. Tidak mungkin dia akan bisa mengatakan, oh ya ada dalilnya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, ini luar biasa bahayanya apabila kemaksiatan itu dihiasi oleh syaitan di mata kita. Anggap teparanta maksiat ini bagus. Maka apabila dia menganggap maksiat ini bagus, ndek negin jerak gawe ya, dia akan terus menerus mengerjakannya. Coba lihat apa akhir ayat ini, wa nuslihi jahannam. Akibatnya kita masukkan dia ke dalam neraka jahannam, wasaat masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. La ilaha illallah. Jelas ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, jadi orang yang beriman ini, orang muslim itu sumber agamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wa hadithul Irbad bin Sariyah, dan hadith Al-Irbad bin Sariyah, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, usikum bitaqwallah, aku berpesan kepada kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Apa ini takwa bapak-bapak dan ibu-ibu? Takwa ini adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillah wiqayah. Siaran takwa ini adalah engkau mengadakan antara engkau dan siksaan Allah dinding penghalang. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, ini dinding penghalang. Antara luar dan dalam ada dinding ini. Nah, nangka kita bertakwa ini, apa maksudnya? Bikin dinding penghalang antara engkau dan azab Allah. Ini azab Allah, ini engkau, ada dinding penghalang. Bagaimana cara membuat dinding ini? Bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, maka otomatis dia akan berdiri dinding yang menghalangi kita dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ini? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis dinding ini akan berdiri. Faham insyaAllah? Faham ibu-ibu? Jadi bagaimana cara kita membangun dinding ini? Yo, kanda teduk. Bagaimana cara membangun dinding ini? Ulah kita ngetik semen, sekian sa, kemudian pasir dan yang lain-lainnya. Ngano cara anta? Tidak. Bagaimana caranya? Jalankan perintah Allah, jauhkan larangan Allah, maka otomatis buntangnya dinding ini. Ini bukan dinding tembok seperti ini, tapi ini dinding yang gaib,
tidak bisa dilihat oleh mata. Apabila kita menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dinding penghalang antara kita dan azab Allah itu akan berdiri, didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, takwa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Kami telah berpesan orang-orang kepada orang-orang yang sebelum kalian dan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi dengan Yahudi, dengan Nasara, selapukna pada terperintah adiknya pada bertakwa. Termasuk ita ini dah perintahna ita adik pada bertakwa. Ya, ini menunjukkan bahwa ketakwaan ini kebutuhan manusia lebih daripada kebutuhan makanan dan minuman. Karena apabila itu tidak temangan, sepekan, 2 pekan, seminggu, 2 minggu mati itu, selesai sudah urusannya. Lalu apabila kita tidak bertakwa kepada Allah, ya, tidak narak takwa sama sekali, maka kita akan hidup seperti binatang. Nas'alullah salaman afiyah. Tidak narak ilakna, ya, tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, persis merangkul binatang apabila dia tidak bertakwa. Apa contohnya? Contohnya dengan kafir ini, coba. Ya. Arak ilakna dengan kafir ini. Dia nara ilakna sama sekali. Pada merangkul apa? Merangkul binatang. Binatang dia nara ilakna sama sekali. Nah, jadi apabila telang takwanta ini, dia nara takwanta, maka pasti kita akan hidup seperti binatang. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ya, perhatikan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walibasut taqwa dzalika khair." Dan pakaian takwa, dia maksudnya baju takwa ini, pakaian ketakwaan itu lebih bagus. Apa maksudnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Pakaian ini ia nutup aurat ini supaya ada tidak tempuh aurat ini. Ya. Lagu ketakwaan dia menutupi akhlak kita yang buruk. Ya. Nangka manusia apabila hendak berbuat takwa, timak na kadu kelambi si paling bagus, gin na tempo doang akhlaknya si cengenu. Ya, lagu mun na bertakwa kepada Allah, timak na cenge kelambi na akan tertutup saja apa kejelekan-kejelekannya. Fahami ini? Ha? Nah, jadi mana yang lebih bagus bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ya, ketakwaan atau pakaian ini? Ketakwaan, ya, karena pakaian ini sekedar nutup auratnya doang. Ya, lagu ketakwaan ini dia menutupi akhlak kita yang buruk. Nah, luwe dengan masya Allah kelambinya bagus, lagu elakna subhanallah, yang nungkulang kanyan, yang berghibah kanyan. Selaput dengan nauk ya girang nungkulang, selaput dengan nauk ya girang berghibah. Ya. Meskipun dia berdua kelambi si bagus, lagu tempo akhlaknya si cengenu, bajunya ini tidak bisa menutupi akhlaknya yang jelek ini. Tapi kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kelambi ini ya cengi, maka akhlak-akhlaknya yang buruk ini akan tertutup dengan ketakwaannya. Jelas insyaallah. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan takwa ini adalah bekal yang paling bagus untuk kita bawa ke akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu." Terus apa? "Fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah, karena sebaik-baiknya bekal ini adalah apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wah luek ke bekal dia ini. Ya. Selapuk tak pada gente mati doang, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia mele, ni dia mele. Dia sehat atau dia sakit,
si tawa, si bajang selaput ta gen mati. Ndek de berdua takwa celaka itu jemaah tunu. Ya. Nah, nengke ngumbe carana supaya kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya, salah satu carana adalah rajin-rajin nuntut ilmu supaya kita tahu apa itu takwa dan bagaimana cara bertakwa, apa yang merusak takwa, supaya kita tahu harus kita menuntut ilmu. Ya, kemudian ilmu yang kita tuntut ini harus yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmatullah, ini pesan Nabi si pertama sebelum memesan yang lain-lainnya. Usikum bitaqwallah. Ini pesan Nabi yang pertama. Ya, berarti takwa ini ya penting gati sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan atau wasiat si pertama adalah tentang takwa. Ya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ustaz-ustaz ini kan arak luwe ustaz-ustaz yang siap ngajar. Ya, siap ngajar ida Al-Quran. Timak ada belajar Iqra, yang penting belajar, ndak ada ilak. Ya, lah ndak tersemal waktu masak te gen belajar Iqra malik ini. Tidak jadi masalah. Yang penting kita belajar. Karena ketuane ada jemaah si Allah Subhanahu wa taala. Kan dah sampai dah tawa sampai dah mati dia dah lancar baca Quran. Ya, ndak nara alasan dah apapun alasan dah ndak nak terima ya si Allah. Ya Allah saya sibuk mencari nafkah, tidak diterima ya Allah. Tidak ada guru ngaji di kampung saya, tidak diterima oleh Allah. Saya bodoh, enggak diterima oleh Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, laqad a'dzarallahu ila mri'in akharahu ila sittina sanah. Allah tidak menerima alasan siapapun juga, apapun juga, apabila dia telah diberikan oleh Allah umur 60 tahun. Ke arah ida 60 tahun ini luwe, ida si umur 60 tahun ini luwe. Ya, hati-hati ida si 60 tahun umur dah dia dah lancar baca Quran, hati-hati. Ya, karena Rasulullah mengatakan laqad a'dzara, tidak menerima alasan apapun juga. Ya, dia nuah nyuruh ita, dia nak terima isi Allah. Ndik tahu ya, ndik nak terima ya si Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasan dia. Ya, dan nengkene alhamdulillah ara ustaz-ustaz si sanggup ngajari dia. Lagu biasa. Nah. Ini bapak-bapak ini luar biasa ini. Mun sekat sekedi ajian ini jerak nang ngaji. La ilaha illallah. Di mana-mana. Ya, layak tunole markas 2 kelas. Luar biasa semangatnya. Sekat sekedi pelajaran kurang. Sekat balik kurang. Kurang sampai buik selapuk ni. Yang 2 kelas dinarak nengke. Ya, alhamdulillah di tempat-tempat yang lain ibu-ibu yang semangat. Kan tene dah ngenu ruan ini. Ibu-ibu semangat. Nah, ibu-ibu kewajiban dah ajar bapak dah. Mun telah anu telingana. Apa rana bahasa itu? Betit telinga anda. Ya, ini dah bapak-bapak sabar mau betit telinga anda. Ida pengel ini. Dia dah milih tajar. Ya, nah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, ini yang akan berguna bagi kita. Ketakwaan ini bekal yang paling bagus. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa," dan berbekallah, sebaik-baiknya bekal ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin akan mengetahui bagaimana cara kita bertakwa kalau kita tidak menuntut ilmu. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.